Sinar Jaya. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini adalah hari yang kedua para awak bus Trans Minasata melakukan training ya dan diklat. Jadi bukan hanya sekedar training, tapi ada pendidikan dan latihannya. Inilah penampakan dari bus Trans Minasata yang akan melayani Anda di berbagai rute-rute yang ada di Kota Makassar. Ini ada 3 bis. Oke, cukup Pak, stop. Stop. Nah, kan ada. Black box. Enggak Pak, tuh muka pengendaranya kelihatan. Oh iya. Jadi tipsnya kita posisi berada di blind spot atau tidak. Gampangannya lihat kaca spionnya. Kalau wajah pengendaranya terlihat, berarti saya tidak berada di area blind spot. Tapi misalnya saya bergeser di sini, nah wajah pengendaranya nggak kelihatan, berarti saya berada di area blind spot. Jadi lihat mukanya. Nah kalau nggak ada mukanya, yang itu yang bahaya. Jadi nanti ada 3 bis ini, 2 bis kita akan pakai di dalam lapangan ini, maju zigzag, mundur zigzag. Kemudian 1 bis lagi kita akan pakai ke jalan raya. 1 bis kita akan pakai ke jalan raya, di mana teman-teman berkendara di jalan raya seperti biasa. Nanti ada salah satu dari kita yang akan ada di dalam kendaraan. Nah, nanti lapangannya yang di sini ini maju zigzag, ya kan? Ada panduannya di dalam kendaraan. Jadi gini, pada saat Bapak berkendara, contoh misalnya ini adalah sebuah tikungan belok kiri ya, tiang ini sudut tikungan. Kapan sih waktunya saya putar setir? Kapan kira-kira waktunya saya putar setir? Sebelum nikung. Ini tikungan, sebelum nikung saya putar setir. Setelah posisi sejajar dengan tikungan. Setelah kendaraan sejajar, saya nikung. Oh, kandas ya? Setelah saya lewat, seberapa jauh saya lewat? Ban depan? Siap. Di sini? Oh. Boleh sampai sini. Di sini? Baru putar setir. Ya. Kalau ada pohon berarti kurang lebih di sini baru saya putar setir. Tergantung panjang kendaraan. Jadi kalau yang panjang kendaraannya misalnya 12 meter, ambil haluan dulu. Jadi kalau yang panjangnya 12 meter, ambil haluan kanan dulu. Kalau sebelah sana Ada kendaraan lain? Mundur dulu. Oh, menunggu. Tunggu terus, ternyata di sini macet yang kanannya. Jadi ternyata di kendaraan ini ada panduannya. Biasa kita menyebut ada 3 pilar. Pilar A, pilar B, dan pilar C. Ini panduan pada saat kita berkendara. Pilar A itu yaitu sumbu roda depan, atau gampangnya ban depan. Pilar C, sumbu roda belakang, atau ban belakang. Jadi, Pak, gimana kalau kendaraan saya sebuah trailer atau bis yang ban belakangnya ada lagi? Pilar C-nya bergeser ke ban yang paling belakang. Kalau saya bawa trailer berarti pilar C-nya pindah lagi ke ban yang paling belakang, itu pilar C-nya. Nah, tadi panduan untuk berbelok, kapan waktunya putar setir adalah pada saat sudut tikungannya atau objeknya berada di pilar B. Saat itulah kita putar setir. Nah,
Posisi pilar B-nya kira-kira di mana? Nah, pilar B adalah di tengah-tengahnya antara pilar A dan pilar C. Jadi kalau kendaraan Bapak trailer, ya kan, tinggal lihat pilar A-nya di mana, pilar C-nya di mana. Anggaplah ini sebuah trailer. Berarti pilar C-nya ban yang paling belakang, betul ya? Nah, cari tengah-tengahnya. Kurang lebih di sini berarti pilar B-nya. Tapi kalau di sini berarti pilar B-nya kurang lebih di tempat Pak Sumantri berdiri. Di situ pilar B. Pada saat sampai di pilar B, objeknya bergeser sampai di pilar B, saat itulah olah kemudi berbelok. Ban belakangnya nggak akan nyangkut, tidak akan tersangkut. Kendaraan seperti ini cukup dengan jarak kurang lebih 75 sampai 1 meter. 75 cm itu cukup. Semakin kecil kendaraannya bisa semakin dekat. Semakin besar kendaraannya harus semakin jauh. Jadi misalnya saya bawa truk trailer 40 feet, ya mungkin jaraknya 1,5 meter. Tapi saya bawa mobil kecil, ya cukup dengan 40 atau 50 cm. Saya bawanya sepeda motor, bisa lebih dekat lagi. Kan kurang lebih seperti itu. Jalan kaki bisa apa? Nah, kalau pejalan kaki bisa pelukan. Kemudian itu tipsnya pada saat kita bergerak maju zigzag. Jadi objeknya begitu sampai kan nanti pasti zigzag seperti ini Pak, betul? Begitu saya sampai di pilar B, olah kemudi, ya kan? Objek berikutnya sejajar dengan bodi kita, luruskan kendaraannya dengan jarak kurang lebih 75 cm tadi. Sampai lagi di pilar B-nya, olah kemudi lagi, akan zigzag. Itu tipsnya kalau kita ingin bergerak maju. Nah, kalau mundur tadi ada permintaan karena mundurnya pengennya zigzag, ya kan? Kalau posisi mundur bisa sedekat mungkin dengan objeknya. Jadi misalnya dari sini saya mundur zigzag ke sebelah kiri. Panduan yang dipakai adalah pilar C. Panduan yang dipakai adalah pilar C. Dekatkan mungkin sedekat mungkin. Begitu objeknya tadi safety cone di sana atau pohon ataupun apa sampai sejajar dengan pilar C, berarti ban belakang. Saat itu saya olah kemudi, berarti belok kiri ya. Kendaraan akan cenderung miring. Pada saat saya olah kemudi belok kiri seperti tadi, pandangan mata kita tadi lihat spion kiri pindah ke spion kanan untuk melihat objek yang berikutnya, safety cone yang berikutnya. Begitu safety cone yang berikutnya terlihat di kaca spion saya, sejajar dengan kendaraan saya, lurus mundur sampai objek tadi yang di sebelah kanan ini sejajar lagi dengan pilar C. Mundur C ya, maju B, mundur C. Sejajar dengan pilar C, saat itu saya olah kemudi kanan. Lupakan spion kanan, pindah ke spion kiri untuk melihat objek yang berikutnya. Jadi mundurnya enak nanti. Mundur terlihat, belok kanan, lupakan, lihat kiri, objek berikutnya terlihat, luruskan lagi. Mundur hanya seperti itu, nggak susah. Setelah itu sampai di tempat startnya lagi, parkirkan kendaraannya. Parkir mundur. Saya nggak mau kasih yang susah-susah. Karena kalau saya kasih kesulitan kepada orang lain, dikhawatirkan saya dipersulit oleh orang lain. Jadi kan rata-rata kalau bis parkirnya kalau di pool pasti mundur Pak ya. Benar nggak? Nah, parkir mundur. Kita akan lihat. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, nanti dikomparasi saja, Bapak bandingkan saja yang selama ini mungkin pakai feeling, coba dikombinasikan antara feeling teman-teman semua sama tadi panduan yang dipakai enak mana. Nah, ini mungkin sebelum kita lanjut kita akan demokan dulu apa sih yang harus dilakukan pada saat maju, ya kan? Kemudian sebelum saya demokan, sesuai janji saya kemarin, saya akan peragakan teknik olah kemudinya ya. Saya akan beragakan teknik olah kemudinya seperti apa. Pak Menteri, kita bagi dua ya teknik olah kemudi ya, sama style posisi duduk ya. After that langsung kita demo praktek. Yang disebut dengan full enforce adalah seperti ini. Begitu kita setelah menyalakan lampu sen, misalnya kanan, tarik aja dari jam 4 ke jam 6. Ketemu tangan kiri kita di jam 6, dorong ke jam 12. Ketemu lagi di jam 12, tarik ke jam 6. Sama kebalikannya pun demikian. Jadi
bukannya tarik dorongnya seperti ini, nggak nyampe beloknya. Atau yang boleh lagi satu lagi adalah yang hand over hand, ini boleh. Tapi selalu dari luar lingkar kemudi, jangan dari dalam. Kalau dari dalam, begitu kena batu, kena trotoar, kena lubang, dia putar sendiri, pergelangan tangan kita bisa cedera. Dan bukan pakai satu tangan ya. Jadi kalau satu tangan, kalau pas lagi di rumah aja, bantuin istri cuci kuali. Ini tadi, tangannya selalu 48. Kemudian kalau yang sangat disarankan adalah pull and push ya. Tarik dorong, ketemu di 6, ketemu di 12. Ini yang sangat disarankan. Atau boleh juga yang overhand, tapi selalu dari luar lingkar kemudi, jangan dari dalam. Sampai di sini ada pertanyaan? Aman?